Presiden Prabowo pimpin upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar bertepatan dengan situasi Ambalat yang sedang memanas. Karena kita tidak mau perang, kita harus siap untuk perang. Kita tidak niat mengancam siapa, tapi selalu mereka ganggu kita. Guys, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk merebut kembali wilayah Nunukan yang diklaim Malaysia. Ya, sebelumnya teman-teman, peta geopolitik Indonesia dan juga Malaysia kini memang sedang panas-panasnya. Ketambah blok Ambalat yang saat ini dipergunjingkan, diperebutkan, bahkan teman-teman hampir saja jadi medan perang antara TNI AL dan juga askar Malaysia. Nah, di sisi lain teman-teman, di sini Pak Prabowo ternyata telah memerintahkan untuk menjaga semua wilayah perbatasan NKRI. Bahkan ini TNI AL menggelar latihan besar-besaran di depan moncong hidung Malaysia, di depan moncong hidung para tentara Malaysia. Ini kan teman-teman adalah sebuah bentuk ketegasan bahwa ini wilayah Indonesia. Kalian tak boleh sewenang-wenang, tak boleh main-main dengan wilayah kami. Dan yang dibawa itu bukan ini teman-teman, bukan hanya kapal patroli, tapi benar-benar kapal perang. Berbeda 180 derajat dengan Malaysia yang hanya mengirim, mohon maaf, kapal hantu besi rongsok yang tidak punya lagi amunisi, bahkan tak layak untuk berlayar. Ini kan jomplang sekali. Indonesia punya 330 lebih kapal perang, sedangkan Malaysia 100 diantaranya ya hanya punya 100, dan beberapa diantaranya sudah kadaluarsa atau ya kapal peninggalan perang dunia kedua. Nah, gimana menurut kalian teman-teman? Kita simak dulu saja ini langsung instruksi Presiden Prabowo Subianto yang sangat tegas mengumpulkan para jenderal untuk merebut semua wilayah yang diklaim oleh Indonesia, yang diklaim oleh Malaysia. Kita simak dulu teman-teman penjelasan selengkap. Karena kita tidak mau perang, kita harus siap untuk perang. Kita tidak niat mengancam siapa, tapi selalu mereka ganggu kita. Kenapa saudara-saudara? Karena Indonesia, Nusantara kita, semua pulau-pulau kita adalah kaya dengan sumber daya alam yang luar biasa. Karena inilah negara-negara Eropa ratusan tahun ke kita, negara-negara di utara ke kita, mereka ke kita ratusan tahun. Belanda, Portugis, Spanyol, Prancis, Inggris, Jepang, Mongol, mereka ke sini bukan untuk wisata. Malaysia ambil 3 desa di Indonesia, kok bisa wilayah kita pindah negara? Belakangan ini ramai kabar soal 3 desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Desa Kabungalor, Lipaga, dan Tetagas disebut sebagian wilayahnya kini masuk Malaysia. Menurut penjelasan pemerintah, wilayah ini bukan diserahkan, tapi akibat penetapan ulang batas negara antara Indonesia dan Malaysia. Sejak lama, batas di kawasan ini memang belum jelas. Setelah negosiasi dan survei bersama, akhirnya ditetapkan garis batas baru. Hasilnya, Malaysia mendapat tambahan sekitar 4,9 hektar dan sebagian wilayah desa masuk ke negaranya. Tapi di saat yang sama, Indonesia justru mendapat wilayah lebih besar. Totalnya mencapai 127 hektar, bahkan ditambah lagi 5.000 hektar untuk pos lintas batas negara dan kawasan perdagangan bebas. Sementara warga terdampak dijanjikan ganti rugi dan relokasi dari pemerintah. Lihatlah bagaimana cintanya rakyat perbatasan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kamu sudah membaca berita tadi, pastinya matamu akan berkaca-kaca atau bahkan menangis melihat jiwa nasionalisme warga perbatasan Kabungalor, Kalimantan Utara. Di saat banyak masyarakat yang tidak percaya dengan masa depan Indonesia, mereka terus bertahan demi mengibarkan sang saka merah putih.
Ternyata di balik bertahannya warga mengibarkan merah putih, ada fakta baru yang mulai terungkap. Satu nama besar dari salah satu politikus beken dikabarkan tersandung atas masalah ini. Apakah pihak pemerintah sudah punya strategi untuk merebut kembali wilayah Nunukan dari Malaysia? Cetak Gol coba merangkum fakta-fakta baru di balik pencaplokan wilayah Nunukan oleh Malaysia sebagai berikut. Fakta-fakta baru yang mulai terungkap. Kalau kita melihat berita 5 hari yang lalu, peta perbatasan Indonesia-Malaysia mengalami perubahan. 3 desa di Kabupaten Nunukan resmi masuk ke wilayah administrasi negeri jiran. 3 desa yang masuk dalam wilayah Malaysia adalah Desa Kabungalor, Desa Lepaga, dan Desa Tetagas. Berita ini benar-benar valid dan keluar langsung dari pernyataan Mahruzi Rahman. Mari kita simak sejenak pernyataan yang disampaikan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Yang masuk wilayah Malaysia itu terdapat Desa Kabungolor, Desa Lipaga, Desa Tetagas, dan total wilayah yang masuk ke Indonesia kurang lebih 5.207 hektar. Jadi masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian ada tambahan kurang lebih 5.207 hektar ini lahan sebelumnya menjadi wilayah Malaysia diusulkan menjadi mendukung pembangunan kawasan perbatasan sebagai pengganti kawasan hutan untuk pembangunan PLBN dan pengembangan Free Trade Zone. Kita pasti berpikiran kalau Malaysia adalah pihak antagonis karena merebut wilayah NKRI. Ternyata ada fakta baru yang mulai terungkap terang di balik permasalahan perbatasan ini. Pihak pemerintah Malaysia tidak mau disalahkan dan akhirnya buka suara. Negeri jiran memberikan penjelasan melalui Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato Sri Arthur Joseph Kurup. Dato Arthur mengatakan masuknya 3 desa di Indonesia merupakan kesepakatan dari kedua negara. Baik Indonesia dan Malaysia telah melakukan perundingan Outstanding Boundary Problem. Kita jelaskan sedikit apa itu Outstanding Boundary Problem. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, merupakan permasalahan batas negara yang masih abu-abu alias bersengketa. Masalah sengketa ini sudah berlarut-larut dimulai setelah zaman penjajahan kolonial. Baik Belanda dan Inggris disebut tidak menjelaskan pasti garis perbatasan di wilayah Borneo. Akibatnya Indonesia dan Malaysia saling mengklaim daerah tersebut adalah miliknya. Dato Arthur menambahkan jika kedua negara telah sepakat menandatangani MOU pada Februari 2025. Dato Arthur juga mengungkapkan satu fakta yang bikin kamu sedikit terkejut. Dia menyampaikan jika komitmen Malaysia mempercepat penyelesaian isu perbatasan dimulai sejak era Joko Widodo. Saat itu Pak Jokowi yang menjabat sebagai presiden melakukan kunjungan kerja ke Malaysia pada Juni 2023. Presiden RI ke-7 ini kemudian berinisiatif untuk melakukan perundingan. Proses perundingan tersebut juga melibatkan partisipasi aktif perwakilan pemerintah negeri Sabah sebagai bagian dari delegasi Malaysia, kata Arthur. Perundingan ini telah melalui proses teknis yang panjang melibatkan para pakar Malaysia. Salah satunya adalah Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia atau yang biasa disebut GUPIM. Kalau bicara tentang Joko Widodo, tentu ada sisi positif dan negatifnya. Mantan lingkaran istana pernah mewanti-wanti jika Presiden ke-7 RI ini menjual negara demi keuntungan. Said Didu pernah mengatakan kalau situasi politik saat ini sebagai ajang perebutan kekuasaan tanpa memikirkan masa depan negara. Ini sudah masuk suasana perang perebutan kekuasaan antara oligarki versus penguasa plus rakyat, tulis Said Didu di X. Di lain sisi, warga desa yang terdampak masuk ke wilayah Malaysia akan mendapatkan uang pengganti. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri ATR BPN, Osi Dermawan. Di sini kita bisa lihat bahwa warga kita yang terdampak tanahnya masuk ke wilayah Malaysia. Sekarang ada 19 pemegang sertifikat, 1 orang yang dokumen lain, lalu ada 26 yang merupakan desa dan 5 orang pemegang akta di bawah tangan. Tentu semuanya akan kami ganti dengan uang. Nasionalisme rakyat perbatasan.
Meski telah dijanjikan uang, masyarakat perbatasan menolak keras rencana tersebut. Wilayah Kabungalor lebih memilih bertahan sebagai bagian dari NKRI dan menolak menjadi warga Malaysia. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Desa Kabungalor yakni Buing. Dia mengatakan bahwa masyarakat desa cinta NKRI dan enggan desanya masuk ke wilayah Malaysia. Padahal kalau dipikir-pikir, warga desa tersebut seharusnya senang. Sebab pastinya wilayah perbatasan akan diperhatikan dan tidak diabaikan oleh pihak pemerintah Malaysia. Bayangkan desa Kabungalor sendiri masih sangat terisolir dan jauh dari infrastruktur memadai. Mereka bahkan masih menggunakan jalur sungai untuk akses berpindah ke satu wilayah. Itu pun perjalanan harus ditempuh memakan waktu kurang lebih 6 jam. Belum lagi masyarakat Kabungalor juga harus membeli bahan bakar minyak dengan harga selangit. Kalau dari desa ke kecamatan itu sekitar 6 jam lewat sungai. Longboat tidak bisa lewat, hanya perahu ketinting dan biaya charter bisa sampai 8 juta rupiah, kata Buing selaku kepala desa. Bandingkan saja dengan kehidupan rakyat perbatasan Malaysia yang jauh lebih diperhatikan. Kita harus mengakui akses darat terutama jalan di negeri jiran jauh lebih bagus. Harga-harga bahan makanan maupun kebutuhan lainnya juga lebih mudah dijangkau. Secara sosial dan budaya harusnya Indonesia dan Malaysia tidak banyak mengalami perbedaan. Namun iming-iming tersebut nggak mempan untuk melunturkan nasionalisme warga desa. Kami ini satu rumpun dengan saudara di Kebu, sama-sama Dayak Taho. Tapi kami warga desa Kabungalor tidak pernah berubah. Identitas kami tetap kewarganegaraan Indonesia, tambah Buing. Pengen hiking tapi budget kamu kurang untuk beli sepatu? Aku rekomendasiin sepatu dari brand Lido dengan harga 178 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Langkah tegas yang diambil pemerintah. Nasionalisme rakyat perbatasan mengingatkan kita akan perkataan Jenderal Sudirman. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih. Sebuah quotes dari sosok pahlawan nasional yang mampu membangkitkan semangat nasionalisme. Tapi kita begitu miris karena jiwa nasionalisme warga Indonesia saat ini sudah mulai luntur. Lihatlah komentar dari netizen melalui salah satu akun Instagram di Nowdots. Mereka saat ini tidak bersyukur menjadi warga negara Indonesia dan mayoritas menyesal. Tanggapan ini merupakan bentuk ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahnya. Artinya pihak penguasa rezim saat ini tidak boleh berdiam diri dan membiarkan jiwa nasionalisme rakyat terus memudar. Ya, teman-teman, barusan sudah kita simak ya penjelasan demi penjelasan terkait di sini Pak Prabowo yang memerintahkan TNI Polri untuk mengecek kembali 3 desa di Nunukan yang diklaim masuk menjadi wilayah Malaysia. Kalau barusan saya dengar, ini agak sedih teman-teman saat warga Nunukan yang diklaim jadi wilayah Malaysia tetap mengibarkan bendera Indonesia. Gimana tidak sakit hati kita melihat saudara-saudara kita dipaksa keluar dari Indonesia. Nah, mudah-mudahan ya Pak Prabowo bisa kembali merebut wilayah kita, tidak jadi itu wilayah itu menjadi bagian dari Malaysia. Gimana menurut kalian teman-teman? Apakah setuju kalau misalnya kita mengambil alih wilayah kita yang memang selama puluhan tahun teman-teman sejak era Indonesia berdiri jadi wilayah Indonesia? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih, kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.